aksesnya sangat jauh dari penduduk juga, jadi lumayan berat gitu kan medannya buat dilaluin. Apalagi musim hujan kayak begini, jalannya lumayan licin. Kondisi sekolah Yanto cuman ada 2 ruangan dan terus kotor dan terus rubuh dan jelek, banyak sampah. Kadang-kadang kalau belajar, kalau temboknya rubuh suka takut ketindih. Karena nggak ada pendidikan ya Kak ya tetap aja ke kebun, ngambil pakan buat ternak udah gitu, kayu bakar udah. Itu hanya kesehariannya gitu aja. Yang bikin saya bertahan di sini tuh karena ngelihat anak-anaknya yang sangat antusias ke pendidikan. Dari awal cita-cita saya emang sudah pengen menjadi seorang guru, karena di sekitar lingkungan saya masih minim juga tentang pendidikan. Jadi saya pengen di lingkungan saya itu berpendidikan semua gitu. Karena berpendidikan itu kunci gitu kan, kunci kesuksesan seseorang itu harus berilmu gitu kan. Dan saya ingat salah satu ucapan guru saya, jadilah orang yang bermanfaat. Jadi saya pengen menjadi guru yang bermanfaat gitu untuk anak-anak. Meskipun ilmu saya nggak seberapa, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Perjalanan saya ke sini sekitar 8 km. Ke sini saya menggunakan motor bebek saya. Perjalanan ke sini itu nggak mudah karena banyak bebatuan, terus tanah merah yang harus dilewati. Pernah waktu itu kejadian sempet motor tuh kempes. Jadi di tengah-tengah hutan itu ya udah diam aja sendiri gitu kan, celengak-celenguk dari orang nyari bantuan. Gerimis lagi ya, ayo lari. Jadi kalau misalkan hujan, kendaraan saya itu disimpan di kampung sebelah. Jadi saya ke sekolah tuh berjalan kaki sambil ngejemput anak-anak juga kan, bisa bareng-bareng jalan bareng-bareng sama anak-anak. Awal mulanya di Kampung Cijantur itu nggak ada sekolah, cuma hanya ada sekolah paket. Terus abis paket itu lari ke PKBM. Abis ke PKBM ternyata kan jumlah siswanya makin banyak, tapi umurnya masih muda gitu kan. Akhirnya dialihkanlah SDN Kadusewu jarak jauh. Jadi kita SDN yang ada di Kampung Cijantur itu nginduknya ke SDN Kadusewu yang di Kampung Kadusewu, Desa Rabah. Sekolah SDN Negeri Kadusewu berdiri sejak 2008, terdiri 4 bangunan, yang 1 ruang guru, tetapi yang 2 bangunan itu sudah tidak terpakai dikarenakan sudah termakan rayap. Jadi kita takut nanti pas saat belajar itu anak-anak tertimpa genting atau kena bangunan, runtuhan-runtuhan yang lainnya. Pernah ada kejadian yang kurang mengenakan waktu itu. Jadi saat belajar berjalan ada genting jatuh, untung nggak tertimpa kena anaknya sih, kena mejanya aja gitu kan. Di situ akhirnya kita memutuskan ya udah 2 kelas aja yang dipakai, yang 2 kelas lagi nggak dipakai.
Iya yang itu. Iya di sini nih. Di sini cuman hanya ada 2 bangunan yang bisa dipakai. Jadi kita menyatu sama anak-anak. Jadi nggak ada jam istirahatnya. Untuk kondisinya sendiri bisa dilihat ya. 2 bangunan yang baru direhab ini dananya bisa dikatakan dari sumbangan dari warga juga ada, dari guru-guru, dari mahasiswa, dari komunitas-komunitas yang datang ke sini. Karena mungkin mereka melihat kondisi sekolah kayak begini, hati mereka juga mungkin terketuk untuk membantu atau menyisihkan uangnya. Terkait juga ANBK-nya lancar, apa memang punya ada hambatan gitu. Sangat prihatin sekali Bu, ya, sangat prihatin. Terutama fisik bangunan sudah lapuk dimakan rayap. Mau tidak mau saya mengusulkan ke Pemda, ya akhirnya hasil dari kegiatan itu ternyata kurang respon Bu ya, dari pemerintah. Kurang respon karena bangunannya ini kan bangunan swasta Bu ya, atau dari pihak ketiga. Jadi dari Pemda itu di Dapodiknya tidak masuk gitu ya, tidak masuk ke Dapodik, hanya anak-anaknya saja yang masuk ke Dapodik. Kalaupun mau dibangun sekolah ini, maka yang dibangun di sekolah induk gitu, di sekolah induk gitu, tidak di kelas jauh. Guru-gurunya di sini ada 3, sekarang saya tambah 1, ya, jadi 4. Nah kerepotan dari kelas 1 sampai kelas 6 gurunya cuma 3, saya tambah lagi 2 perempuan, 2 laki-laki kan. Tapi alhamdulillah saya tidak mengeluh ya, tetap semangat Bu ya, tetap semangat walaupun seperti ini. Yang penting anak-anak mau belajar walaupun di tempat yang sangat-sangat prihatin gitu. 4 dikali 1. 4-nya ada 1 berapa? Tulis di sini. Apa? Ini gitu udah. Kalau ini udah. Berarti yang ini nih. Iya yang itu, kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yanto, kelas 3 SD Kadusewu, Kampung Cijantur. Sekarang Yanto di rumah tinggal sama kakek, nenek, teteh, dedek. Setiap hari nenek kerjanya ke hutan, ambil kayu dan terus ambil rumput. Biasanya Yanto kalau pergi ke sekolah, kondisi jalannya sini becek, banyak batu, nanjak, turun, pokoknya rusak. Walaupun becek, walaupun nanjak, walaupun hujan, tapi Yanto tetap berangkat ke sekolah untuk belajar. Yanto karena mau pintar, mau mengejar cita-cita, mau belajar terus, kayak lebih pintar. Alif udah. Ngerti ya semuanya ya. Ini udah paham dulu. Kondisi sekolah Yanto rusak dan terus berisik karena digabungin. Dan terus jadi gak fokus belajarnya. Maunya Yanto sekolahnya itu dirubuhin dan terus bagusin dan kasih buku yang lebih banyak dan mejanya cepat dibagusin dan
kursi-kursinya supaya kita belajar tetap semangat. Menurut Yanto, sekolah itu penting. Sekolah itu membuat Yanto pintar, bisa nulis, bisa membaca, bisa menghitung, supaya bisa mengejar cita-cita ke depannya. Kalau gak ada sekolah, bikin bodoh, bikin gak pintar, bikin gak bisa nulis, bikin gak bisa menghitung, bikin gak bisa baca, bikin semuanya bodoh. Belajar perkalian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Ya. Contoh, misalkan di Kampung Cijantur ada 321 beca. Becanya tadi ada berapa? 321. Pendidikan orang tua di sini kebanyakan bercocok tanam dan berkebun. Ada juga sih yang sebagian bekerja sebagai buruh gitu ya, buruh pabrik atau buruh di PT, bekerja di PT. Di sini tuh gimana ya namanya? Orang tuanya tuh agak masih belum ini ya, belum melek gitu ke pendidikan. Kalau tahun-tahun sebelumnya orang tua tuh masih kayak primitif gitu pemikirannya. Ya udah kamu nggak usah sekolah, cukup bisa nulis, bisa baca, udah berhenti. Misalkan udah bisa baca dari kelas 3, ya udah kamu putus aja di kelas 3, mending ikut bapak ke hutan atau kemana gitu. Bahkan ada yang bekerja juga sih sebagai asisten rumah tangga. Pintar ya. Dipilok ya. Kalau dulu itu di tahun 85-90 itu hanya disuruh ke kebun sama main ke kebun sama ibu sama orang tua gitu. Hanya itu aja, cuman ngambil rumput buat ternak, ngambil kayu bakar, hanya itu aja sih yang nggak kayak sekarang lah gitu kan. Kalau dulu tuh bener-bener apa sih artinya sekolah kan gitu, nggak ada. Ada juga sebagian tuh orang tua yang ini ya nekenin ke anaknya, udah kamu tuh nggak usah sekolah gitu kan, anak perempuan tuh nggak usah tinggi-tinggi, toh nanti bakalan balik lagi ke dapur-dapur juga. Yang kata-kata itu tuh yang membuat aku apa sih semangat gitu buat ngebuktiin ke orang tuanya bahwa perempuan juga bisa loh jadi orang sukses gitu kan, bisa juga berkarir gitu, bisa di dapur, bisa di berkarya gitu kan. Banyak hal-hal, satunya bahan makanan agar tercukupi gizi. Nah, di sini juga sebelumnya emang sempat tuh banyak banget ya pada nikah muda, lulus SD ada yang dijodohin gitu kan sama orang tuanya, karena pemikiran orang tua tuh jadi kalau misalkan udah nikah itu anaknya tuh udah ada yang tanggung jawab, berarti lepas dari tanggung jawab mereka. Padahal kan sebagai orang tua bukan begitu ya, landasan buat seorang orang tua tuh bukan kayak gitu. Ih, bocor ya. Mana? Ya deh. Bocor ya? Kita pakai piring. Dari permasalahan-masalahan di kampung ini, menurut saya tuh mindset kedua orang tuanya tuh harus berubah. Jadi kalau mindset orang tuanya nggak berubah tuh nggak bakalan maju-maju anaknya. 3 dikali 1 berapa? 3. 3 dikali 2. 3 dikali 3. Anak-anak di sini lumayan berpotensi juga ya Kak, karena di sini juga anak-anak lumayan cepat nangkap gitu kan. Ketika guru sedang menyampaikan mata pelajaran, anak-anak biasa seperti anak-anak yang lainnya juga interaktif gitu kan terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Cuman karena dorongan orang tua kurang sama tenaga kependidikan juga kurang di sini, mungkin agak kehambat juga anak-anak tentang pembelajarannya.
Kalau untuk perubahan dari tadinya tidak sekolah ke sekolah, alhamdulillah berkat guru-guru, berkat dari dinas pendidikan atau kepala sekolah mendorong atau mendatangi ke ibu-ibu, sering bapak-bapaknya sering komunikasi bagaimana caranya untuk sekolah anak-anaknya biar menyupport terus lah terhadap anak-anaknya. Kalau tidak ada mereka, misalnya mereka hanya cuman nunggu di sekolah, itu kemungkinan kayaknya nggak bakal berhasil. Karena mereka guru-guru sama kepala sekolah mau turun ke masyarakat, ayo ngajakin sekolah gitu kan, biar anak-anaknya tersekolah. Alhamdulillah sampai sekarang ya lumayan lah, kalau menurut saya tuh lebih bagus lah gitu kan, untuk mau pada sekolah semua. Kalau dulu tuh nggak sama sekali. Besok hari apa tanggal berapa tuh mau nyate, ngobrol kita ngobrol nyate 1000 tuh ya apa yang nggak mungkin kalau dikerjain 1-2 orang ya kerjaan udah simpel karena dia kemaunya dia pengen ke atas itu ya tuh kalau orang tua mah mudah-mudahan doa saya biar dikabul dulu. Awalnya orang tua kurang mendukung karena akses jalannya yang begitu curam. Tapi saya ngeyakinin sama orang tua bahwa bisa gitu kan. Sempat juga sih ngebohongin bahwa akses jalannya tuh agak bagus gitu kan. Lumayan udah dicor, tapi padahal kenyataannya kayak yang tadi kan, jalannya tuh lumayan curam. Tadi itu tuh hujan. Gerimis ya. Sama berarti sebelah doang sih hujan gitu, sebelah doang. Namanya orang tua pasti ngedoain anak yang baik-baik. Karena dia kemaunya dia pengen ke atas itu harus. Akhirnya kesini orang tua juga ya udah, mungkin kalau misalkan anaknya nyaman di kerjaan itu, orang tua juga mendukung dan mendoakan. Untuk gaji itu sendiri mungkin kalau dikatakan layak kurang ya, karena namanya manusia gitu kan, pasti pengennya lebih. Terlebih dari itu saya bersyukur apapun gajinya, nggak ngeliat gaji sih, lebih ke enjoy aja ngejalanin jadi guru honorer. Karena yang saya ingat itu kita pulang nanti buat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alpia, Muhammad Andri, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah Bu. Muhammad Guru yang memang honorer seperti Bu Jentri, Zahra, ya, kemudian Bu Putri yang memang dari jauh lah, gitu, dari luar kampung Cijantur ya, yang medannya seperti ini, tapi beliau masih semangat untuk mendidik atau mau mendidik ya, walaupun hanya sekedar honor lah gitu kan. Sebelumnya saya press dulu ya, kira-kira ibu itu mau nggak ya mengabdi di sekolah Cijantur ya, di SD Kadusewu, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, yang di kelas jauh ya, yang lokasinya di Cijantur, yang medan jalannya seperti pegunungan lah gitu kan, pegunungan. Tapi beliau masih tetap semangat. Yang penting Pak, anak-anaknya mau belajar gitu kan, mau belajar. tadi sendiri takut. Menurut Yanto, Bu Jentri itu baik, suka membantu nulis, suka membantu belajar, suka membantu baca. Bu Jen suka pesan ke anak-anak supaya anak-anaknya sekolah, rajin belajar, supaya pintar, dan supaya mengudak cita-citanya. Strawberry apa? Apa? Strawberry. Oh,
Alhamdulillah respon masyarakat terhadap pendidikan sekarang udah meningkat, Kak. Jadi yang tadinya hanya sebagian aja yang bersekolah, sekarang alhamdulillah udah 80% anak-anaknya di sekolahnya. Harapan kami masyarakat di sini, kita pengennya sampai SD, sampai SMP, SMA ada di sini semua, karena mereka tuh biar nggak terlalu jauh gitu untuk sekolah melanjutkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Misalnya kayak kemarin yang sudah keluar kayak kalau misalnya tidak ada SD atau tidak ada SMP di sini, hanya mereka cuman sampai SD, akhirnya tidak menjenjang ke SMP-nya. Ada sekarang SMP-nya. Tapi kan SMP-nya mereka cukup berhenti di SMP. Jadi pengennya tuh kami lebih sampai kayak orang-orang yang di sana lah gitu, yang udah maju gitu kan. Pesan yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak, tetap semangat dan tetap beradab dan berilmu. Karena kita sebagai manusia itu harus beradab. Orang yang beradab itu sudah pasti berilmu. Harapan Yanto, gedung sekolahnya tetap dibangun dan biar anak-anak di kampung ini tetap sekolah dan mengejar impiannya setinggi-tingginya. Ya mudah-mudahan ke depan sekolah ini lebih cepat dibangun. Dari mana saja lah. Tidak selalu kita mengharapkan dari pemerintah, dari pihak ketiga pun kita mengharapkan lah. Anaknya pun termasuk guru mau mendorong bersama-sama supaya anak-anak ini lebih maju lagi, mau lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan saya untuk anak-anak, semoga anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, yang berakhlak, dan bisa mewujudkan cita-citanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ada yang mau maju? Liatin teman-temannya, liatin dulu ke depan. Pakai caranya dulu bersusun.